Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya malam ini sebelum tidur kami mau berdoa Tuhan. Kami mau dengar perenungan yang singkat dan kami mau masuk dalam sesi doa biar kami tahu bahwa kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, happy weekend ya, tetap semangat. Nah, malam ini saya cuma mau ngajak kita semua berdoa ya. Berdoa itu bisa membuka, doa itu besar mujizatnya. Bukan hanya besar kuasanya, tapi juga besar mujizatnya. Saudara percaya sampai hari ini mujizat Tuhan itu masih ada. Jangan takut ya, tadi ada orang yang sharing. Pada waktu kita ngomong, dia bilang gini, Bu, saya ketemu dia itu kurus saudara. Badannya susut 8 kilo hanya dalam waktu 1 minggu katanya. 8 hari ya, 1 minggu. Dan masalah yang terjadi ternyata hari itu ya, pekerjaan dia yang harusnya selesai, tapi gara-gara ekspedisinya nggak bisa keluar. Kalau dia nggak bisa keluar, dan perusahaan yang hari ini sudah dijanjikan itu memasang denda 1 juta setiap hari. Bayangin ya, tiap hari hidup dengan stres. Sampai akhirnya di titik tertentu, nah ini yang akan saya khotbahkan. Waktu dia stres sampai nggak bisa makan, ya dia makan tuh nggak bisa masuk saudara. Saking orang kalau stres, itu asam lambung itu naik. Jadi makan nggak bisa, ya hanya bisa minum susu. Habis gitu rasanya kayak bebannya berat sampai dia pergi ke UGD ya, katanya jantungnya itu seperti serangan jantung saudara, stres. Hari itu dia mengambil langkah dia sujud, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan dan dia berkata, Tuhan ya, dia berserah total. Hari itu dia mungkin dia teriak, dia bilang, Tuhan, bagaimana untuk bisa keluar dari masalah yang sangat berat ya. Kalau bayangin 1 juta setiap hari, bayangin ya berapa hari itu Tuhan buat mujizat. Hari Selasa tiba-tiba sekonyong-konyong ekspedisi bisa mengeluarkan barang yang secara akal mungkin kekuatan manusia nggak bisa. Tapi kenapa ekspedisi tiba-tiba sekonyong-konyong bisa mengeluarkan barang dagangannya? Hanya karena kuasa doa. Waktu kita berteriak, hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mengalami fase di mana ya kita semua mengalami keadaan yang stres. Makanya yang lagi stres, sebenarnya masalah ini mendatangkan kebaikan. Saudara percaya banyak orang yang hari ini stres karena mikir masalah itu bencana. Sekali lagi ya, banyak orang memikirkan masalah itu bencana. Masalah itu mendatangkan keburukan buat saudara. Masalah itu menutup masa depan. Saudara tahu tadi saya juga di pesawat saya dapat ayat yang bagus, makanya kita perlu bangun semangat. Ya, Ulangan 8 ayat 16 dan 29, yuk kita baca sama-sama. Dan yang di padang gurun memberi engkau mana, ya kita mungkin semua ada di padang gurun seperti ibu yang barusan ngalami stres gak bisa makan, semua makanan gak bisa masuk, sampai seperti tekanan jantung, seperti serangan jantung ya. Orang stres itu gak memberi solusi, malah asam lambungnya kacau saudara ya. Asam lambung kacau, tekanan yang namanya jantung tidak sehat ya, sepertinya ada beban berat yang menyerang dirinya. Nah kita lihat ya, hari ini siapa yang stres, baca ayat ini. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana. Hari ini tetap ada makanan yang Tuhan sediakan walaupun saudara ada di padang gurun. Makanya buang semua ketakutan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Hari ini kalau doa kita belum dijawab,
kita lagi ngalami masa di mana rasanya kehidupan semakin tidak tahu jalan keluarnya, itu satu hal Tuhan berkata, hanya untuk berbuat baik kepadamu. Kalau itu tidak baik, tidak mungkin proses itu diperpanjang, saudara. Kalau ini bukan kebaikan, gak mungkin doa saudara itu gak dijawab sama Tuhan hari ini. Tangkep ya. Mungkin kita sudah berdoa, kita berseru-seru kepada Tuhan, tapi jawaban itu bukannya tambah baik, jawaban itu makin keadaanmu tambah buruk. Satu hal Tuhan berkata malam ini, kalau bukan untuk kebaikanmu, hari ini pasti aku jawab. Tapi kalau itu belum terjadi, jawaban doa itu belum terjadi, pemulihan itu belum terjadi, satu hal yang perlu kita pikirkan, jangan berpikir ini buruk, jangan berpikir ini bencana, karena hanya untuk berbuat baik kepadamu. Lihat 29. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar, dengan lenganmu yang teracung? Mungkin kita lagi ngalami keadaan yang tangan kita sudah tidak bisa buat jalan keluar. Mungkin kita ngalami keadaan, Bu, tangan saya sudah tidak bisa buka jalan. Kepinteranmu sudah tidak punya, kemampuanmu sudah sangat terbatas. Malam ini ada berita sukacita, hanya untuk berbuat baik. Semua yang buruk yang kita alami hanya untuk berbuat baik dan tidak perlu takut. Karena nanti aku akan membawa engkau keluar dari setiap masalahmu dengan kekuatanku yang besar dan lenganku yang teracung. Karena engkau umat milikku. Hari ini kita ini milik kepunyaan Allah. Nanti tenang aja. Yang lagi panik, tidak punya jalan keluar seperti ibu tadi, saudara tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan lagi buat mujizat buat saudara dan saya. Berbicara tangan dan lengan, ini berbicara apa? Kekuatan Tuhan. Sampai hari ini mujizat itu masih ada. Jadi pastikan kalau mujizat itu masih ada, berarti tangan Tuhan, lengan Tuhan itu akan menyertai. Bahkan Tuhan berkata, nak, percayalah, kekuatanku yang besar dan lengan yang teracung, tangan yang selalu berjaga-jaga atas hidupmu, itu akan membawa engkau keluar pasti selamat. Hari ini kita lagi menantikan mujizatnya Tuhan seperti ibu tadi. Tiba-tiba sekonyong-konyong, tiba-tiba ekspedisi yang sulit keluar, hari ini bisa mengeluarkan barang dagangannya. Kita semua hari ini tidak ngerti apa yang akan Tuhan sediakan buat setiap kehidupan ini. Nggak tahu kenapa ya kacanya mantul. Nah, hari ini percayalah ya, setiap saudara dan saya yang sedang mengalami keadaan yang sulit, yuk kita mau berdoa. Saya tidak lama-lama, saudara, saya tahu saudara sudah ngantuk. Saya cuma mau bawa kita semua berdoa malam ini ya, Sabtu weekend relax ya. Firman hari ini, firmannya sedikit, tapi hari ini kita bawa semuanya. Saya percaya hari ini, malam ini ada banyak orang yang butuh mujizat, termasuk saya, saudara ya. Saya percaya kalau Tuhan kasih ini tadi pagi waktu saya naik pesawat, berarti Tuhan mau buat mujizat buat siapa yang bergabung malam ini. Saya tidak tahu mujizat apa yang kau lagi butuhkan. Engkau mungkin sudah teriak, Tuhan, aku butuh mujizat dalam hal keuanganku, aku butuh mujizat penyakit kankerku, aku butuh mujizat dalam rumah tanggaku, aku butuh mujizat untuk dapat pekerjaan, aku butuh mujizat untuk aku punya keturunan, aku butuh mujizat untuk mengubah anak-anakku jadi baik, aku butuh mujizat hari ini. Mungkin engkau butuh mujizat untuk bayar hutang, untuk jual aset yang belum laku untuk bayar hutang. Tapi pastikan malam ini, percayalah, Tuhan sudah sediakan mujizat buat saudara. Hari ini Tuhan berkata, nak, kekuatanmu sudah tidak mampu, tidak apa-apa, masih ada kekuatanku. Tanganmu tidak mampu, tidak apa-apa, tapi lenganku masih teracung buat engkau sampai hari ini. Dan aku akan membawa semuanya untuk kebaikan. Nah, kita belajar doa, nanti kita praktek ya. Dari seorang yang sakit kusta, kita praktek
ayat ini. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Matius 8 ayat 1 sampai 3. Setelah itu kita selesai, kita tutup doa. Saya percaya malam ini ya, terutama hari ini malam saudara masih belum tidur, berarti saudara dapat anugerah. Saudara, saya percaya kalau mujizat Tuhan itu bicara apa? Seketika, sekonyong-konyong. Tangkep ya, seketika, sekonyong-konyong. Nah, kita baca Matius 8 ayat 1 sampai 3. Setelah itu kita selesai, kita masuk dalam doa. Saya percaya Tuhan mau kasih mujizat. Saya tidak tahu mujizat apa yang akan dikasih Yeni, Natali, Melan, ya, Avi, Ci, Sweat. Saya tidak pernah tahu. Tapi yang pasti Tuhan tahu jeritan hati saudara yang lagi kepepet, yang lagi sangat terdesak. Tuhan tahu. Nah, kita baca. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut Kristus. Lihat ya. Maka datanglah. Nah, malam ini kita datang ya sama Tuhan. Datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Berbicara sakit kusta. Sakit kusta itu sakit yang tidak ada obatnya. Sakit yang parah ya. Sakit yang hari ini membuat orang stres. Mungkin di antara kita hari-hari ini ada orang yang lagi ngalami kusta dalam keuangannya. Orang kusta itu gimana? Stres, tidak ada obatnya. Parah. Mungkin keadaan kita sudah stres parah, tidak ada jalan keluar. Saudara sedang mengalami kusta di dalam keuangan, kusta di dalam rumah tangga, kusta di dalam hari ini hubungan dengan anak-anak, kusta dalam sakit penyakit dan sebagainya. Hari ini ada banyak orang yang lagi ngalami kusta ya. Percayalah, malam ini kita mau datang. Mungkin engkau sudah give up, engkau sudah menyerah. Bahkan orang mungkin berbicara, orang kusta itu pasti ya terhakimi, hidup kayak dikutuk. Orang pasti bilang ini sulit, mana mungkin, sudahlah, ndak mungkin bisa sembuh. Sakit kusta itu sakit yang terkutuk, yang ndak mungkin sembuh. Mungkin orang berbicara hidupmu sulit, hidupmu susah, dan mana mungkin. Tapi pastikan kita mengambil langkah bagaimana orang sakit kusta itu datang, lalu sujud menyembah Tuhan dan berkata, hari ini yuk kita biasa sebagai orang benar. Kalau datang sama Tuhan apa? Menyembah Tuhan kan? Nyanyi-nyanyi. Dan kita hari ini mulai berdoa berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Malam ini juga kita mau datang sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus dapat kok menyembuhkan aku. Ya, nah ayat 3 ini yang luar biasa, nanti kita belajar. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara percaya, hari ini zaman kalau sakit kusta itu ndak mungkin sembuh ya, sulit untuk disembuhkan. Itu penyakit yang mematikan dan itu buat penderitanya stres. Hari ini ketika kita ngalami kusta dalam masalah keuangan, rumah tangga, sakit penyakit anak-anak, kita juga berpikir stresnya luar biasa. Karena apa yang kita alami bukan keadaan yang mudah. Tapi satu hal Tuhan berkata malam ini, aku akan mengulurkan tanganku yang teracung dengan kekuatan yang dahsyat. Lihat ya, aku akan menjamah hidupmu, menjamah keuanganmu, ya. Dan hari ini percayalah, menjamah suamimu, menjamah anak-anakmu, menjamah kankermu, menjamah rumah tanggamu. Dan Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika, saya percaya mujizat yang Tuhan buat. Kalau Tuhan mau berikan jalan solusi, saudara tidak perlu mikir gimana ya kusta bisa sembuh. Kira-kira dokter aja mungkin angkat tangan saudara menyembuhkan kusta.
tapi kita punya dokter di atas segala dokter yang seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Hari ini apa yang tidak mungkin seketika bisa menjadi sehat, sembuh. Kusta-kusta dalam keuanganmu Tuhan akan ambil dan seketika menjadi sembuh. Berarti ada pemulihan bukan dengan kekuatan manusia, tapi Tuhan yang mentahirkan. Pastikan malam ini kita berdoa, kita angkat tangan, Tuhan mengulurkan tangan. Tuhan lagi menjamah setiap orang yang hari-hari ini kau lagi ngalami kusta apa? Kau lagi ngalami kusta keuangan, saudara mulai menjerit kepada Tuhan. Malam ini kita mau berdoa sama-sama. Saya percaya kekuatan doa orang benar pasti besar kuasanya. Kekuatan doa besar mujizatnya. Malam ini ada kekuatan doa yang akan menarik kuasa Tuhan yang turun. Kita datang dengan menyembah, ya. Firman Tuhan berkata, menyembah dengan kerendahan hati dan jadilah kehendakmu. Pastikan kita juga mau ngambil langkah Tuhan. Kalau malam ini engkau mau menyembuhkan kusta dalam keuanganku, maka pasti kustaku ini akan sembuh, masalahku akan sembuh. Percayalah, kata-kata yang menarik kuasa Tuhan turun, ternyata kata-kata yang tidak memaksa Tuhan. Tuhan jawab sekarang enggak, tapi kita mau datang dengan kerendahan hati sebagai seorang hamba. Saudara, malam ini kita mau ambil langkah. Tuhan, kalau Tuhan mau mentahirkan kusta di dalam rumah tanggaku, keuanganku, aku percaya, aku pasti pulih, melihat pemulihan, aku pasti melihat mujizat. Dan percayalah, malam ini kita yakini Tuhan menjawab, aku mau. Tuhan menjawab dan Tuhan mengulurkan tangannya buat setiap saudara, menjamah kusta-kusta saudara. Dan Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Kusta dalam keuangan, ya, saudara percaya kusta dalam keuangan kita. Yuk kita berdoa malam ini. Saudara ambil langkah profetik, ya. Saya tadi tidak tahu, tiba-tiba waktu saya dalam pesawat, tiba-tiba Tuhan bilang gini, nanti malam ajak setiap kita berdoa, karena hari-hari ini ada banyak orang yang butuh mujizat. Saya percaya malam ini, ya, bukan kebetulan saudara mendengar firman ini, dan saya juga butuh mujizat sama saudara. Saudara dan saya butuh mujizat, dan saya juga bukan pembuat mujizat. Hanya Tuhan Yesus yang pembuat mujizat sejati. Saya cuma sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan apa yang jadi pesan Tuhan. Dan saya percaya malam ini Tuhan berkata, aku mau mentahirkan. Tangan Tuhan akan mengulurkan tangan buat saudara. Ya saudara, doa nanti kita angkat tangan. Saudara waktu berdoa, saudara ngomong, kusta apa yang ada di dalam kehidupan saudara, keuangan saudara, saudara berdoa. Nanti saya kasih kesempatan, berdoalah untuk kusta-kusta yang lagi saudara sedang alami. Kusta berbicara masalah yang berat, masalah yang tidak ada jalan keluarnya, masalah yang membuat saudara stres hari-hari ini. Penderita kusta itu stres. Penderita kusta itu sudah divonis tidak ada jalan keluar, tidak ada obatnya, ya. Nah, penderita kusta itu juga banyak dikucilkan orang. Pastikan malam ini Tuhan berkata, aku akan mengulurkan tanganku dan aku mau hari ini mentahirkan kusta-kustamu. Percayalah, mujizat yang Tuhan buat itu tidak pernah lama, saudara. Ketika Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, seketika, maka seketika. Dan waktu saya mendengar ibu tadi sebelum saya live, makanya saya tadi malam karena ketemu ibu tadi, kayak Tuhan kasih peneguhan lagi, ini loh mujizatku. Tiba-tiba ekspedisi yang tidak bisa keluar, mengeluarkan barang ibu ini dengan denda 1 juta per hari, tiba-tiba bisa keluar. Tangkap ya, ini loh mujizat yang aku buat, yang masih ada sampai hari ini.
Walaupun ibu ini stres sampai masuk UGD, tidak bisa makan 8 hari. Bukan solusi. Tapi waktu dia tersungkur, H-2 dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia berteriak karena dia sudah mengalami beban yang sangat berat. Ketakutan yang sangat berat. Disitulah 2 hari kemudian ekspedisi bisa mengeluarkan barangnya. Di situ urusannya beres semua seketika. Nah, malam ini yuk kita berdoa. Ya, kita berdoa dulu. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Ya, kita mau berdoa. Saudara nyanyikan satu lagu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Ya, yuk kita mau masuk dalam doa sebentar sayang. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Malam ini kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk mengulurkan tangan-Mu. Bahkan Engkau adalah Tuhan yang selalu punya kehendak yang terbaik di balik masalah kami. Kusta-kusta yang sedang kami alami di dalam masalah kami. Seperti kami berkata Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang ajaib. Malam ini kami berkata, betapa Engkau Tuhan yang besar. Tidak ada kekuatan yang jauh lebih besar selain dari kekuatan-Mu Tuhan. Kami cuma mengangkat tangan malam ini. Saudara semua mengangkat tangan. Kita semua mau mengangkat tangan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kusta-kusta dalam masalah saudara. Tapi Tuhan sudah tahu. Dan malam ini kita mau berkata, Tuhan, kami percaya. Kalau Engkau mau malam ini Tuhan menyembuhkan kusta-kusta di dalam masalah kami, dalam masalah keuangan rumah tangga. Saudara yang punya masalah, saudara bisa berkata, Tuhan aku mau tahir Tuhan. Kalau Engkau mau sembuhkan kusta dalam keuanganku, kusta di dalam rumah tanggaku Tuhan, kusta dalam penyakitku Tuhan, maka aku hari ini pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti pulih. Saudara yang hari ini jual aset belum laku, dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mentahirkan. Kami percaya Tuhan ketika kami berkata, jika Engkau mau Tuhan, Engkau dapat Tuhan, Engkau mau Engkau dapat. Itu artinya bahwa mujizat itu hanya 100%, semuanya bergantung kepadamu. Kami percaya kalau Engkau mau Engkau dapat, itu berarti kami percaya malam ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima bagaimana Engkau berkata, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Engkau mengulurkan tangan-Mu malam ini menjamah setiap orang yang ngangkat tangan Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan Engkau berkata, aku mau, jadilah Engkau tahir. Engkau tahir, Engkau sembuh, Engkau pulih, Engkau bisa bayar hutang, Engkau bisa bayar angsuran, Engkau melihat pemulihan rumah tangga, pemulihan dalam anak-anak-Mu. Ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah di tahun ini. Aku mau, jadilah tahir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami menerima seketika. Terima seketika dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika orang tidak bisa menolong kami, ketika kekuatan kami sudah tidak bisa membuka jalan, ketika akal pikiran kami sudah tidak bisa berpikir lagi Tuhan, untuk kami bisa melanjutkan kehidupan ini berarti ini waktunya Tuhan yang buka jalan. Kami terima mujizat malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima mujizat, kami terima tahir yang Kau lakukan Tuhan, pemulihan yang Kau lakukan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau sudah
tahu jalan keluar yang terbaik. Itulah anugerah, solusi yang terbaik. Kami percaya Tuhan, ada perkara besar, kejadian hidup yang dahsyat dan ajaib. Bahkan kami pasti keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tidak mau habiskan hari-hari kami dengan hal-hal yang sia-sia, tapi kami mau Tuhan menghabiskan hari-hari kami dengan doa untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sebentar kami mau berpisah, biar kami mengangkat tangan kami terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Saya percaya tidur istirahat ya, yang seketika itu bagian Tuhan. Kusta yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Maka kita hari ini tidak usah panik ya, hanya untuk berbuat baik semuanya. Selamat beristirahat ya, besok siapkan hati datang sama Tuhan ya. Happy weekend semuanya, tidur. Saya percaya malam ini Tuhan sudah menjadikan kita semua tahir. Tuhan sudah mau berikan berkat yang luar biasa. Tuhan mau berikan sudah mujizat seketika. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.